Akhirnya, lahan yang semula kering dan tidak subur bisa juga menjadi lahan yang menghasilkan dengan ditanami tanaman sayuran dengan membuat raised bed. Dukung channel kami dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Cece Petani Kantoran mulai kiprahnya dalam mengatasi tanah gambut. Tanah gambut yang ada di belakang tempat kerja ini semula sangat kering kerontang dan juga tidak subur. Tanah yang gambut dan tidak subur ini biasanya didominasi dengan bahan organik yang membuat tanahnya menjadi tidak subur. Karena itu, saya terpikirkan untuk membuat raised bed atau disebut juga dengan taman bedengan, di mana bentuk penanaman ini dengan menggunakan tanah yang ditinggikan dan ditutup bagian sisisnya. Tantangannya adalah membuat bedengan atau raised bed dengan menanami sayur. Oke, kita mulai dengan pembersihan lahan. Jadi lahannya ini benar-benar tidak subur. Tahap kedua adalah pemberian batas area. Saya pun menggunakan bahan-bahan hebel yang sudah tidak digunakan bekas sisa pembangunan pada waktu ada pembangunan gedung baru di pabrik ini. Lahan yang akan digunakan adalah ada di belakang, kita bersihkan dulu. Tahap kedua, tahap selanjutnya adalah pemberian alas dengan karton bekas. Karton bekasnya pun ini saya menggunakan yang tidak digunakan. Lapisan selanjutnya setelah menggunakan karton bekas, kita berikan juga adalah daun-daun kering. Jadi daun-daun kering ini daripada kita bakar atau kita buang yang tentu saja akan menimbulkan masalah sampah. Kita lagi ngumpulin dulu ini untuk daun-daun keringnya. Jadi ini daunnya belum kering, ini sampah tanaman. Kita akan keringkan dulu sampai menjadi begini nih. Nah, sampai jadi begini ya. Baru sebagai lapisan kedua. Lapisan pertama karton, lapisan keduanya adalah daun-daun kering. Kita akan tunggu sampai kering. Kemudian apa lapisan selanjutnya? Oke, daun keringnya kita ratakan, kemudian kita jemur sampai kering ya, teman-teman. Kebetulan juga sekarang lagi musim panas, jadi proses pengeringannya berjalan dengan cepat. Makin lama ini akan makin mengering sehingga tambah kecil. Jika ada ranting-ranting kecil pun kita bisa memasukkannya ke sini ya teman-teman. Dan ini adalah persiapan raised bed yang kedua. Kebetulan ini sisanya tidak dapat hebel yang tinggi-tinggi. Juga saya menggunakannya ini karena karton udah bekas sudah habis. Saya untuk alasnya menggunakan plastik bekas juga yang memang cukup berpori. Jadi kita bersihkan dulu. Di sini juga sebetulnya seperti ini nih, bahan gambutnya benar keras ya teman-teman ya. Ini untuk alas raised bed yang kedua. Nah, ranting-ranting kering juga kita masukkan ya. Sesudah itu kita akan menambahkan campuran tanah di atasnya. Tanah yang kita siapkan adalah seperti ini. Ini masih kita prepare. Jadi ini kita campurkan tanah yang sudah kita sterilisasi, dijemur 3 hari, dibuang juga ininya ya. Jangan lupa kalau ada bekas akar. Kita kasih antrakol. Kemudian kita tambah pupuk kandang dan arang sekam. Kita aduk-aduk. Setelah tanahnya ditambahkan di atasnya, maka kita lakukan penaburan benih. Jadi kali ini saya menanam kangkung yang cukup cepat pertumbuhannya, paling juga sekitar 1 bulan bisa kita petik, dan juga untuk bayam di sebelahnya. Jadi ini benihnya yang saya beli adalah benih yang kualitas bagus.
Kebetulan harganya pun tidak terlalu mahal karena ada diskon di beberapa marketplace. Ini saya bagi dua dengan kayu bekas juga. Sebelah kiri adalah untuk kangkung dan di sebelah kanannya adalah untuk bayam. Ini dia benih yang saya gunakan adalah kangkung Bangkok. Nah, setelah selesai, kemudian kita berikan tambahan di atas benih tadi campuran tanah yang sama ya, walaupun tidak terlalu dalam, dan kita siram, lakukan penyiraman terutama pada waktu cuaca panas itu pagi dan sore. Kebetulan air-air ini cuacanya panas bang, jadi saya harus menyiramnya pagi dan sore. Dan 1 minggu kemudian setelah kita cek, ternyata kangkung-kangkungnya sudah mulai numbuh seperti ini. Ini adalah untuk raised bed yang kedua. Sedangkan untuk raised bed yang pertama, di sebelah kirinya itu sudah mulai penanaman sebelumnya. Jadi memang kita melakukan waktu penanaman yang berbeda supaya bisa melakukan pemanenan setiap hari. Nah, ini kangkung dan sebelahnya ada bayam. Untuk daerah sini masih kecil-kecil nih kangkungnya. Yuk kita lihat, ini untuk kangkung Bangkok juga ya, sama nih jenisnya. Akhirnya setelah kurang lebih 1 bulan, kangkung dan bayamnya sudah mulai bisa dipetik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita jangan ragu untuk bertanam di lahan sempit. Dan untuk kangkung dan bayam, saya tidak melakukan pengambilan dengan akarnya supaya masih bisa kita panen. Hari ini kita panen untuk kangkung dan bayam untuk keperluan kita sehari-hari. Untuk pemupukan, saya hanya menggunakan pupuk organik cair dari ekstrak kulit nanas yang bisa dilihat videonya di channel ini. Jadi tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali, juga tidak menggunakan pestisida dari bahan kimia, hanya menggunakan pestisida organik. Selain kita bisa memanfaatkan lahan kosong yang semula tidak subur menjadi subur, juga bisa menghasilkan. Saat ini seminggu saya bisa mendapatkan atau memanen 2 atau 3 kali untuk bayam dan kangkung. Bayam dan kangkung ini bisa kita olah sesuai dengan kemampuan atau kemauan kita. Misalnya kita mau membuat sayur apapun, kita bisa tinggal memetiknya. Dengan memanfaatkan lahan kosong yang semula tidak digunakan, bahkan tidak menghasilkan, sekarang setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita bisa mengambil hasilnya, yaitu berupa sayuran kangkung dan bayam yang kita tanam. Untuk pupuknya, saat ini saya masih menggunakan pupuk organik cair dari ekstrak kulit nanas. Ini adalah 2 hari kemudian, di mana saya masih bisa untuk mengambil atau memanen karena tidak mengambil dengan akarnya. Demikian ya teman-teman, perjuanganku dalam menghijaukan lahan yang tidak digunakan sehingga bisa menghasilkan seperti ini, sehingga pekarangan atau tempat yang semula kering kerontang bisa menghijau. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa berikan masukan yang berharga dan berikan juga like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.